Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan renungan malam yang terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh di dunia ini. Namun tidak semua jalan itu kita bisa gunakan secara bersamaan. Kita harus memilih salah satu dari jalan itu untuk kita gunakan demi mencapai tujuan kita. Pilihan jalan itu akan menentukan keberhasilan kita dalam mencapai tujuan. Tak seorang pun dari kita ingin mengalami kegagalan, berantakan, amburadul, dan menuju kepada kebinasaan. Kita semua pasti ingin berhasil, diberkati, dan menuju kepada kehidupan kekal. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh pemazmur, yaitu ia memilih jalan kebenaran dengan menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Dalam bacaan ini, pemazmur mengingatkan kita tentang perbedaan yang besar antara upah orang benar dan upah orang fasik. Upah jalan kebenaran dari orang yang berbuat benar adalah hidup. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani ayat 28a dituliskan sedikit berbeda dengan versi terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Ibrani menuliskan bahwa di jalan yang dia tempuh tidak ada kematian. Seorang penafsir mengatakan, kehidupan yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan selalu akan memberikan kesukaran dan krisis. Tetapi kehidupan yang sesuai dengan ajaran dari Alkitab akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa menjalani kehidupan yang selaras dengan hukum Allah? Firman Allah, terutama dalam surat Rasul Paulus, menyatakan bahwa kita semua sudah berbuat dosa. Kita perlu dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dapat membenarkan kita atau dalam hal ini menyatakan bahwa hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama sudah dipulihkan adalah Tuhan Allah sendiri melalui iman kita kepada anaknya Yesus Kristus yang telah melaksanakan karya penebusan dan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mengamati ayat ini, jelas bahwa pemazmur menginginkan kita agar kita semua berada di dalam koridor hubungan yang baik, bukan hanya dengan Tuhan, akan tetapi juga dengan sesama kita. Hubungan yang baik ini hanya dapat terwujud sesudah kita dibenarkan di dalam dan melalui Kristus. Karena di dalam Kristus ada kebangkitan, ada pembaruan hidup, dan jiwa kita bisa disegarkan kembali. Maka marilah kita berjalan di dalam jalan kebenaran ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.